di media kaos dan objek yang sangat kecil kayak gini. Jadi ini saya setting dengan DTF satu warna. Kan biasanya kalau huruf-huruf kecil gini nih, apalagi yang terlalu kecil ya, mini, itu agak riskan ya. Ya, ini adalah sablon DTF ya, yang bisa dilepas dengan mudah ya setelah proses pengepresan. Jadi kalau teman-teman punya cetakan dengan sablon DTF yang filmnya bagus menggunakan padnya, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini mudah dilepaskan ya, jadi nggak usah khawatir, sekalipun anak kecil seperti anak saya ini yang 2 tahun ngelepas aman-aman aja kok ya. Sudah dipastikan tidak ada yang rusak, tidak ada yang rontok ya objeknya, karena pad filmnya bagus. Nah, ini harganya juga lumayan dan tidak ada tinta yang tersisa ya di sini. Nah, ini anak saya yang kecil ya, itu 2 tahun, dia bisa ikut bantuin ngelepasin pad film. Ya, gitu ya. Ya teman-teman, jadi di video kali ini saya mau berbagi tips ya untuk cetak DTF untuk khususnya di media kaos dan objek yang sangat kecil kayak gini. Jadi ini saya setting dengan DTF satu warna. Kan biasanya kalau huruf-huruf kecil gini nih, apalagi yang terlalu kecil ya, mini, itu agak riskan ya buat DTF. Kadang suka sulit untuk dilepas, bahkan kadang suka copot-copot atau ada yang nggak melekat lemnya. Nah, biar teman-teman nggak ngalamin hal itu semua, ikutin tips ini supaya berhasil dan cetakannya aman ya. Pertama yang teman-teman harus lakukan adalah mempersiapkan film ya. Kalau memang teman-teman menyadari bahwasanya huruf-huruf yang sekecil ini memang harus
dikasih outline lebih tebal, ya udah kita kasih outline lebih tebal, entah 0,25 pt atau 5 pt 5 poin. Kalau saya biasa menggunakan vektor, di Adobe Illustrator itu ada namanya outline vektor, PT singkatan dari poin. Tapi kalau yang biasa menggunakan Photoshop juga bisa, itu ada di media blending option, yaitu ada di stroke dia namanya. Ya, terlepas dari itu terserah teman-teman menggunakan apa softwarenya. Nah, ini tipsnya kalau memang memungkinkan huruf-huruf ini ya, ini kan kata-kata ya, kata-kata semua. Kalau yang besar begini, gambar-gambar agak tebal sih nggak masalah lah ya, apalagi kalau ngeblok. Nah, ini yang masalah itu yang kadang-kadang titiknya huruf I gitu kan, atau ada objek-objek yang super mini banget. Saya akan tunjukkan ke teman-teman. Kalau dibaca continuous learning, keep up to date. Nah, di Inixindo ya, ini super halus banget nih teman-teman, skalanya kecil banget. Terus ruang belajar Inixindo, ini kecil banget. Nah, ini kalau teman-teman nggak kasih outline atau nggak di bold, dia pasti saya yakin bakal rontok atau ada bagian yang nggak nempel ya, jadi rusak gitu sablonannya, jadi gagal. Tapi kalau teman-teman tahu caranya seperti yang sudah saya lakukan, insya Allah akan aman. Nah, ini contoh satu pet film ya, pet film. Kalau teman-teman vendor ya, gunakan pet film yang harganya lumayan lah, agak bagus gitu kualitasnya. Jangan pakai pet film yang murah sehingga nanti hasilnya juga yang menyesuaikan dengan harga kualitasnya. Jadi pet film yang bagus itu dia tidak meninggalkan tinta ya, lemnya juga merata ya, powdernya, tintanya juga bagus. Nah, ini lihat ya teman-teman sendiri, ini walaupun saya lepas begini, ini nggak ada masalah ya teman-teman. Kita coba cek, hampir di semua objek tulisan ini tidak ada yang tersisa ya, baik titik maupun ada objek-objek yang melekat di filmnya. Ini menunjukkan pet filmnya ini termasuk bagus ya, dan semuanya tidak ada masalah. Tapi kalau tatkala ketika teman-teman mau lepas ya, lengket, ada yang nggak nempel, ada yang sulit, ada yang keras, ada yang copot-copot. Nah, itu berarti permasalahannya di pet film. Selain kita bagian di setting nih, sebelum kita bicara setting, di pet film dulu. Kalau pet filmnya udah pakai yang bagus, berarti tinggal di objeknya ya. Berarti solusinya pertama teman-teman cek dulu pet filmnya, apakah dia hot peel atau cool peel. Kalau hot peel biasanya habis di press langsung dalam waktu kurang lebih 5 detik dia udah bisa dilepas. Tapi kalau teman-teman pakai yang cool peel itu menunggu ya, kurang lebih 1 menitan dia untuk bisa dilepas dengan bagus. Nah, ini udah teman-teman cek sendiri kan, nggak ada masalah dan nggak ada kendala. Ini aman-aman aja dengan objek ukuran sekecil ini, dan yang tadi juga nih di bawah ini ya, semuanya aman. Jadi tips yang harus teman-teman lakukan adalah memilih pet film. Kalau saya sarankan untuk objek-objek kecil seperti tulisan ini menggunakan pet film hot peel. Peel itu kan artinya mengelupas atau melepaskan. Jadi film yang bisa dilepaskan dalam keadaan panas, maksudnya dia di press. Setelah proses press itu teman-teman langsung dalam waktu kurang lebih ya, sampai 5 detik langsung bisa dilepas. Jadi dia nggak akan ada objek yang lengket di film lagi. Itu insya Allah aman. Dicoba harganya juga lumayan gitu kan per rollnya. Nah, itu selain itu kita bicara ke objeknya. Kalau objeknya terlalu tipis, kita mainkan di desain, yaitu proses editing ya teman-teman namanya. Editing itu mengedit atau mengubah sesuatu objek yang memang kalau menurut kita ini terlalu kecil, terlalu halus, kita pertebal sedikit. Kalau memang memungkinkan kita pertebal. Tapi kalau memang enggak, berarti mau nggak mau di blok. Maksudnya apa di blok? Dikasih background nantinya. Misalkan ini barcode ini kan titik-titik ya. Nah, yang putih ini semuanya namanya blok. Jadi ini di blok putih. Ini hitamnya bukan hitam dasar bahan di barcode ini. Ya, di barcode ini terdiri dari 2 warna, hitam dan putih. Walaupun baju ini hitam, tapi dia tetap hitamnya tinta, bukan hitam dasar bahan. Nah, sedangkan yang ini gambar burger, objek-objek ikonnya, gelas dan sebagainya, ini dasarnya dasar bahan. Nah, kita perdekat ya. Nah, teman-teman bisa bedakan nggak? Nih garis tekstur bahannya kelihatan tuh ya. Ini hitam bahan, yang putihnya putih tinta, jadi hitamnya tidak mengikuti tinta. Sedangkan yang barcode ini dia warnanya terlihat lebih pudar ya, agak ke abu atau coklatan. Ini karena tintanya, hitamnya dia termasuk tinta bukan hitam bahan. Nah, jadi dari ini membedakan antara hitam tinta dan hitam dasar bahan. Nah, kalau yang kayak begini
Ini kan halus semua ini, tapi biasanya kalau udah lemnya merata insya Allah aman. Nah ini jadi yang tadi kita bicara di objek yang memang di blok tuh seperti ini, dikasih kotak gitu ya dasarnya. Nah kalau yang desain di bawah sini kan tipis-tipis nih. Nah, biasanya website, Instagram, YouTube atau TikTok ini memang objek-objek halus yang harus diperhatikan. Kalau memungkinkan ya, ini masih cuman saya kasih outline aja kok, nggak sampai di blok. Kalau di blok nantinya hitam semua, pasti kelihatan nantinya dia. Seperti itu teman-teman. Dan yang lainnya juga kalau objek-objek besar begini sih insya Allah aman ya kalau DTF. Kuncinya sih di pet film satu, kedua kalau tinta kayaknya sama semua ya. Tinta itu mempengaruhi warna dia biasanya. Kalau tinta yang memang agak mahal, dia warnanya lebih keluar kayak mirip plastisol. Tapi kalau yang tintanya agak murahan, itu biasanya dia agak redup warna hasil cetakannya. Seperti itu. Untuk yang outline itu tadi teman-teman nanti coba aja dicek gitu ya di aplikasi atau software yang dipakai, pakainya Vector Illustrator atau Adobe Photoshop atau versi yang lain. Nanti bisa sharing aja di komentar ya, tulis atau inbox ke video ini di channel YouTube kami ya. Insyaallah itu yang kami kerjakan ya. Mudah-mudahan ini ya tipsnya bermanfaat ya. Ini kalau objek seperti ini nggak masalah, ini halus. Ini walaupun outline doang tapi dia tipis tetap bagus ya. Tuh nggak ada masalah, semuanya terlepas dengan sempurna, tidak ada sisa tinta yang menempel di baju kayak di pet film maksudnya. Tuh ya, berarti pet film ini menunjukkan pet film yang cukup bagus. Wah, dan tintanya juga oke, warnanya tidak terlalu turun, merah masih terlihat merah. Ini birunya biru terang, biru muda, ini birunya biru Ben-Hur. Seperti itu ya teman-teman, silahkan dicoba aja. Oke, cukup ya video kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jika kalian ada kesulitan dalam proses melakukan cetak dengan media objek kecil, langsung konsultasikan saja dengan tulis kolom komentar ya di video ini. Ya, sekian dari saya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk terus dukung channel Kias Cetak dengan cara like dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.